Oh, sudah ya? Oke, baiklah. Oke, kelompok 3 tadi pagi Bu Dina titip. Kelompok 3 ikut di sini, berarti ini sudah bisa kita mulai kayaknya ya. Oke. Mungkin PJ-nya minta tolong teman-teman yang lain diminta untuk masuk ya, biar kita bisa mulai lebih cepat. Jadi selesainya juga bisa lebih cepat, diskusinya juga bisa lebih lama ya. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang menjelang sore pada kali ini, kita akan praktikum interpretasi rekaman elektrokardiogram seperti yang kemarin kita sudah punya. Oke, jadi kalau dilihat di panduan, ya tunggu sebentar. Semua sudah download ya di VLM ya. Oke, saya minta tolong kira-kira sudah kelihatan ya screen saya ya? Sudah, Nurs. Oke, baiklah. Oke, jadi kalau ada yang kurang paham langsung tanya ya, karena kalau menginterpretasi itu harus bisa dipahami betul-betul tiap langkahnya ya. Jadi kalau memang belum paham langsung tanya gitu ya. Jadi tujuannya kalau interpretasi rekaman EKG itu dia diperlukan untuk dasar diagnosis. Contoh kemarin seperti penyakit jantung koroner gitu kan ya. Untuk bisa menentukan apakah dia masuk kategori penyakit jantung koroner kan ada 3 hal. Yang pertama itu ada anamnesa, kemudian EKG dan uji enzim ya, enzim jantung. Jadi diperlukan untuk dasar diagnosis. Kemudian untuk pemantauan kondisi pasien. Jadi apakah pasien itu kondisinya memburuk atau dia sudah lebih baik ya, itu untuk bisa kita pantau melalui EKG ini. Nah, kemudian berikutnya adalah persiapan alat. Jadi yang diperlukan adalah tentunya adalah kertas hasil rekaman EKG yang sudah ada hasilnya, kemudian kertas putih ya, nggak usah besar-besar nggak apa-apa, yang penting kira-kira 1-2 cm itu sudah bisa lah ya. Kemudian pena atau pensil ya, pena itu pulpen ya, kemudian jangka ya. Nah, berikutnya ini gambaran komponen rekaman EKG normal. Jadi saya review kembali bahwa kalau rekaman EKG normal ya, itu akan ada namanya gelombang P, kompleks QRS ya. Kemudian ada gelombang T, terkadang ada gelombang U ya. Nah, kemudian di antara gelombang P dengan kompleks QRS itu ada yang namanya PR interval. Kemudian ya ada yang namanya ST segmen ya, ST segmen ya antara gelombang S dengan gelombang T ya. Kemudian ada yang namanya juga J point ya. Jadi dari sini ya bisa kita simpulkan ya bahwa inilah komponen-komponen rekaman EKG yang normal ya. Jadi EKG normal itu kelihatan bahwa gelombang P, kemudian gelombang R, gelombang T itu dia defleksinya adalah defleksi yang positif ke atas. Kemudian yang gelombang Q S ya, ini dia ada di garis isoelektris ya, atau di garis lurus ini ya, garis isoelektris. Jadi seperti itu ya. Saya kira ini sudah dipahami untuk komponen EKG normal. Ini gambarannya masih besar ya. Kalau kemarin lihat di hasil gambaran yang sudah direkam di dalam kelas kemarin kan kecil-kecil ya. Nah, itu ya yang membedakan. Tapi yang penting itu harus kita lihat ya pembedanya itu seperti apa ya. Jadi gelombang P itu harus datang duluan karena dia berasal dari SA node, sumber listrik jantung yang alami, kemudian baru QRS, kemudian baru gelombang T ya. Jadi itu yang penting untuk difahami ya. Oke, sekarang kita ke prosedur interpretasinya. Langkah yang pertama itu menghitung denyut jantung. Jadi menghitung denyut jantung itu ada 2 cara ya. Metode perkalian dengan metode pembagian. Kalau metode perkalian itu dibagi 2 lagi, yaitu perkalian 10 dengan perkalian 20. Syaratnya adalah kalau metode perkalian ini ya itu harus dilakukan atau hanya bisa dilakukan pada yang reguler. Jadi iramanya irama reguler. Irama reguler nanti kita bahas di yang ya.
Kemudian dengan caranya gimana yang perkalian 10 dengan perkalian 20. Jadi kalau untuk perkalian 10 itu mengalihkan gelombang R dengan 10 kalau dia berada dalam hitungan 6 detik ya. 6 detik kemarin sudah kita hitung ya, ada berapa kotak kecil dengan ada berapa kotak besar gitu ya. Nah, jadi dihitung ya. Jadi contoh misalnya ini adalah 6 detik ya. Kita lihat ini ya, ini ada 6 detik, berarti yang kita hitung adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikalikan 10 ya. Jadi 80 kali per menit. Itu ya untuk yang perkalian 10. Kalau dia pakai perkalian 20 ya, itu adalah dengan menggunakan 3 detik ya. 3 detik berarti yang kita pakai nanti adalah 1, 2, 3, 4 di 3 detik ya. Berarti 3 dikalikan 20 dikalikan 4 sama dengan 80 detik ya. Jadi itu ya. Rekomen saya lebih baik kita menggunakan yang dikalikan 10 ya. Itu ya, karena kadang ya ada beberapa pemeriksaan ya atau beberapa hasil rekaman itu dia berubah menjadi tidak teratur ya di tengah-tengah itu ya, atau di ujungnya dia berubah menjadi tidak teratur ya. Jadi itu yang bisa kita lihat ya. Kemudian metode pembagian. Nah, kemudian metode pembagian. Jadi untuk metode pembagian ya, metode ini digunakan dengan membagi 300 ya dengan jumlah ada di interval R atau interval R. Kalau dilihat tadi di gambar di atas ya, interval RR itu adalah jarak antara R dengan R ya, sama dengan kuliah yang kemarin saya berikan, jarak antara R dengan R ya. Jadi kalau kita lihat di sini 300 rumusnya 300 per ya RR interval itu dihitung jumlah kotak besarnya ya. Syarat satu lagi adalah kalau di antara RR itu ada kotak besar dengan kotak kecil, maka kotak kecilnya harus dibuat dalam kotak besar atau disamakan ke kotak besar ya. Oke, kita lihat sekarang antara R dengan R ini masing-masing bisa berbeda. Nah, ini yang contoh tadi saya bilang dia iramanya adalah yang irregular atau dia bisa pendek, panjang, panjang, semakin lama semakin panjang gitu ya. Kemudian balik ke pendek lagi ya. Jadi ini seperti ini. Makanya tadi yang 3 detik itu ya, kalau memang dia tidak reguler ya itu tidak disarankan untuk dilakukan ya. Oke, kita lihat sekarang di sini. Kita lihat yang pink ya. Kalau yang pink ini kita lihat di sini ada jumlahnya 1 per bisa tersebut. Jadi hijau muda ini ya, dua-duanya muda ya, cuma ini lebih muda ya, Tosca ya. Ini ada 3 kotak besar, berarti 300 dibagi 3 ya. Ini yang keempat
Oke, sudahkah ini? Halo? Sudah. Oh ya sudah, terima kasih. Sebentar. Sudah terlihat ya ini ya? Halo, halo, ada yang bisa bantu? Sudah terlihat belum? Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian yang cara kedua adalah pakai kotak kecil. Jadi kalau pakai kotak kecil, rumusnya berbeda dengan yang kotak besar. Kalau yang kotak kecil, ya rumusnya adalah 1.500 dibagi ya jumlah kotak kecil yang ada di antara R dengan R ya. Jadi kita contohkan ini di gambar yang bawah ini ya. Kalau di gambar yang bawah ini yang pink ya, itu 1.500 dibagi 5 ya. Karena dia ada 5 kotak kecil. Kita hitung ya nih antara R dengan R ya, 1 2 3 4 5. Berarti 1.500 dibagi 5. Jadi jumlahnya adalah 300. Kemudian yang blue ini contohnya 1.500 bagi 10 karena ada 2 kotak besar ya. Jumlahnya adalah 10 ya, karena masing-masing kotak besar itu ada 5 kotak kecil ya. Jadi 1.500 dibagi 10 sama dengan 150. Berikutnya adalah 1.500 yang green ini ya, yang 1.500 dibagi 1 2 3 kotak besar atau ya 1.500 dibagi ke 5 kali 3 ini tadi ya. Jadi 15 kotak kecil ya, jadi 1.500 bagi 15 sama dengan 100 kali per menit ya untuk denyut jantungnya ya. Nah, kalau pada pembagian 300 itu kan tidak selamanya mulus seperti contoh ini ya. Nah, kalau memang dia misalnya ya ada kotak kecilnya itu ada 3 gitu misalnya. Kotak kecilnya berarti kan dia paruh ya atau 60%-nya. Berarti nanti ditambahkan saja ya 300 gitu ya dibagi 3,5 ya. 3,5 ya kotak besar ya. Jadi contohnya seperti itu kan setengahnya itu dari yang separuhnya itu tadi atau 3,6 dari kotak besar itu yang tadi kita hitung ya. Jadi itu saya kira sudah bisa dipahami ya. Kemudian adalah menentukan irama jantung. Nah, jadi menggunakan kertas dengan pena ya. Nah, jadi kalau menggunakan kertas dengan pena ya, yang hal pertama yang dilakukan adalah letakkan di gambar pertama ini ya, yang ada pensilnya ini. Letakkan kertas ya, kalau bisa kertas yang putih ya. Kertas yang putih itu di atas kertas rekaman EKG ya dengan hanya puncak R dengan R saja yang terlihat ya. Seperti pada gambar ini hanya puncak R dengan R saja yang terlihat. Tandai dengan titik ya atau dengan garis ya ke di atas ini kertas yang putihnya ya, bukan di kertas EKG-nya ya. Tandai titik atau garis ya puncak R1 dan R2 ya dengan menggunakan pena atau pensil ya. Kemudian geser kertas putihnya ya ke kanan ya dengan mencocokkan yang tadi sudah kita tandai di R1 dengan R2 ya. Yang tadi R1 posisinya titiknya itu dipindahkan ke R2 sehingga yang R2 titiknya itu nanti ada di R3 ya. Nah, kemudian nanti dipindahkan lagi yang tadi dari R2 pindah ke R3, R4 gitu seterusnya ya. Nah, kalau dia sesuai dengan titik awal pada R1 dengan R2 ya, maka itu disebut reguler iramanya. Akan tetapi kalau dia memanjang ya atau menyempit ya, itu maka hasilnya adalah dia iramanya adalah yang irreguler ya. Itu ya. Jadi kalau misalnya ini ya contohnya angka 1 R1, R2, R3 tinggal dipindahkan saja ya. Nah, mungkin bisa dicoba gitu ya. Sekarang diambil kertas gitu ya, kemudian ambil pen ya. Itu diukur saja nih yang 1 2 3 4 5 6 7 8 di layar ya. Itu sama nggak jaraknya ya, saya yakin sama untuk yang kertas dan pena ya. Kemudian yang B menggunakan jangka, jadi letakkan bagian tajam jangka pada R1 kemudian dan bagian pensil pada R2 kemudian pindahkan bagian jarum jangka ke R2 ya tanpa mengubah posisi dari tadi
sudut yang dibuat oleh R1 dengan R2 ya. Kalau sesuai dengan sudut sebelumnya ya, maka dikatakan reguler ya. Jadi itu ya, hati-hati dengan permukaannya ya. Jangan sampai misalnya pengukuran ini nanti di atas laptop gitu ya. Nanti atau di layar gitu ya, seperti ini contohnya ya tadi ya, yang gambar merah 6 second ini nanti pakai jangka ya, nanti rusak laptopnya ya. Itu. Nah, ini kemudian nomor 3 atau langkah 3 menilai gelombang P. Nah, gelombang P ya, ini bisa dikatakan normal ya sebelum QRS. Nah, kalau kita lihat gambar normal P wave ini ya, ada gelombang P sebelum kompleks QRS ya. Konfigurasinya ya adalah defleksi positif. Nah, terutama di lead 2 ya, defleksi positif dia ke atas ya. Dan ukuran normalnya adalah kurang dari 0,12 detik ya. Ingat satu kotak kecil adalah 0,04 ya. Kalau dilihat di sini nih ada berapa ini? Kira-kira berapa kotak kecil ini? 1 2 3 ya. Nah, ada 3 kotak kecil ya. Itu dan tingginya itu adalah kurang dari 0,3 milivolt ya. Nah, ini kalau dikatakan dia tidak normal apabila tidak ada gelombang P, tidak ditemukan gelombang P, itu tidak normal ya. Kemudian terlalu tinggi, terlalu landai, atau ada banyak sekali gelombang P yang muncul ya, itu ya, itu contohnya. Nah, ini contoh yang gangguan P mitral dia agak lebih landai ya. Kemudian P pulmonalnya dia tinggi ya, atau peak P ya, itu contoh ya. Kemudian kok sudah ini, sebentar ini gelombang P. Berikutnya adalah gelombang PR interval ya. Jadi normal ya apabila ya berada pada garis isoelektris PR interval ya. Jadi dia ada di garis isoelektris ya. Nah, kemudian jaraknya yang diukur adalah dari awal gelombang P ya sampai awal gelombang Q ya, dengan jumlahnya adalah 3 sampai 5 kotak kecil ya. Nah, tidak normal apabila memanjang atau gelombang P tidak diikuti oleh QRS. Kemudian konfigurasinya dia memanjang ya, memanjang biasanya lebih panjang ya, atau misalnya ada gelombang P tapi tidak disertai gelombang QRS ya, atau tidak disertai dengan kompleks QRS ya. Yang kelima, ya ini contohnya interval PR-nya ya, bisa dihitung berapa ya. Yang kelima menilai kompleks QRS ya. Normal apabila terdapat gelombang Q ya, kemudian Q dengan S pada isoelektris ya, gelombang R defleksi positif ya, dan berjarak kurang dari 3 kotak kecil ya. Tidak normal apabila tidak lengkap QRS-nya, tidak ada Q ya, atau tidak ada S ya, atau tidak ada R-nya ya, jaraknya terlalu lebar ya, atau terlalu sempit ya. Ini yang muncul untuk kompleks QRS ya. Kemudian menilai gelombang T atau segmen ST atau J point ya. Jadi normal apabila berada di garis isoelektris ya, atau baseline ya. Tidak normal apabila terjadi elevasi atau depresi ya. Jadi ini contohnya J point-nya dia naik gitu ya, segmen ST-nya dia turun gitu misalnya ya. Nah, ini J point-nya yang pink-pink ini ya. Nah, kesimpulan ya, yang langkah ke-7 kesimpulan dan dokumentasi. Jadi kalau iramanya normal ya, biasanya kita sebut dengan irama sinus ya. Nanti kita lihat ya, kita bandingkan kembali denyut nadinya gimana. Kalau denyut nadinya normal ya, maka irama sinus normal gitu ya, atau sinus ritem. Tapi kalau denyut nadinya dia kurang ya, dari 60 ya, lebih dari 100 ya, bisa kita sebut sinus bradikardi atau sinus takikardi. Kalau tidak ada tidak ada gelombang P ya, atau gelombang P-nya dia banyak ya, atau gelombang P-nya dia muncul berkali-kali ya, itu berarti karena gelombang P dia asalnya dari atrium, berarti nanti gangguannya adalah atrium misalnya ya, atrial fibrilasi, atrial flutter, dimulai dengan itu ya. Kalau dia tidak ada gelombang P ya, kemudian kompleks QRS-nya dia aneh, berarti sumber listriknya berasal dari ventricle, sehingga nanti namanya adalah ventricle takikardi, ventricle fibrilasi ya. Jadi seperti itu ya. Itu ya gangguannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan kasus ya. Ya, ada kuncinya nih sudah. Sebentar.
Oke, yuk ke latihan kasus. Kalau kita lihat gambar ini kira-kira ya. Nah, sesuai dengan yang ada di latihan kasus. Monggo silahkan. Kira-kira kita lihat saja pada lead 2 ya. Nah, kita lihat lead 2 apa lead 1 gitu ya. Ya, kira-kira berapa? Ya, jadi lead 2 yang bawah ya, teman-teman ya. Yang bawah nih ada yang paling bawah nih ada lead 2. Nah, kita lihat di situ ya. Kita hitung sekarang denyut nadinya. Monggo silahkan. Kira-kira berapa denyut nadinya? Ada yang, kalau ada yang sudah menghitung, monggo silahkan. Halo, halo? Ada yang sudah menghitung? Berapa kira-kira? Monggo kita pakai yang ini dulu aja, yang perkalian coba ya. Kita pakai yang perkalian 10. Ya, kita pertama pakai perkalian 10 dulu kira-kira. Kalau pakai perkalian 10 ya dalam waktu 6 detik, kira-kira ada berapa jumlah R? Halo? Halo, halo? Ini saya melek kah? Mungkin kalau 6 detik itu 6 gelombang R ya, Nurse? 6 gelombang R ya? Oke. G. Ada yang lain? Yang punya pendapat? Oke. Oke, sekarang gini, 6 detik itu ada berapa kotak besar? 30, Nurse. 30 kotak besar. Oke, sekarang kita hitung aja. Mungkin kita hitung dari sini nih. Jadi ada nggak 30 nih? Contohnya ya, misalnya atau dari sini nih, dari sini ya. 1, 2, 3, ya.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, berarti sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tapi ada dihitung di sini juga ya. Di sini tadi ya ada selisihnya sedikit ya. Tadi kan kita hitung di sini ya berapa kotak kecilnya. Berarti kita ambil 6 berarti sekitar 60 gitu ya. Tapi kalau kita hitungnya dia dari sini ya, itu bisa ke ini. Bisa dia berubah jadi 7 ya. Jadi hampir 7. Jadi sekitar 6 sampai 7 atau 60 sampai 70 kali ya. Itu. Nah, kalau dia diambil 3 detik berarti 15 gitu ya. Kita ambil saja dari sini gitu contohnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, ya sekitar 60 ya, 60 lebih lah ya, hampir sama ya, 60 lebih ya. Jadi kalau saya hitung itu kira-kira sekitar kalau diambil di kotaknya itu ya kira-kira sekitar 60 ya atau 70 kali per menit ya. Jadi itu yang dihitung ya. Oke. Oke, clear ya ini ya untuk yang perkalian ya. Kemudian berikutnya ya irama jantung. Irama jantung. Kita ambil kertas, kemudian pensilnya ya, kita hitung yang di lead 2 bawah ini ya. Yang di lead 2 bawah ini kira-kira reguler atau tidak ya? Monggo. Ada yang sudah? Reguler apa irregular? Reguler, Nus. Reguler ya? Oke ya. Ada yang nemu irregular nggak? Ada yang nemu irregular? Halo? Saya kalau chat itu nggak bisa baca kalau share screen, kecuali kalau orang lain yang share screen itu ya. Kalau saya share screen-nya itu baru kelihatan. Oke, monggo. Ada yang nemu nggak yang irregular? Oke, karena nggak ada jawaban, saya anggap tidak ada ya. Oke, jadi itu iramanya ya. Jadi iramanya memang reguler ya. Kemudian berikutnya ada gelombang P atau tidak ya. Nah, kita lihat gelombang P-nya ada ya. Dia muncul setiap sebelum QRS kompleks ya. Kemudian untuk gelombang P ya, itu dia refleksi positif, konfigurasinya normal, kemudian dia ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3 ya. 3 kotak kecil ya, ada 3 kotak kecil ya atau 0,12 berarti dia normal ya. Jadi gelombang P ada ya. Kemudian ini berikutnya adalah PR interval ya. Kita nilai untuk PR interval. Untuk PR interval ya, PR interval mulai dari awal gelombang P ini ya, awal gelombang P sampai Q ya. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya, 4 kotak kecil ya. Itu di sana ya. Jadi kalau kita lihat itu seperti itu ya. Oke, langsung aja ya. Reguler ya, ada sebelum kompleks QRS ini ya dengan durasinya ya. Itu tadi ya. Kemudian durasinya untuk interval PR agak memanjang sedikit ya. Untuk kompleks QRS ada kompleks QRS ya, ada gelombang Q,
R dengan S durasinya adalah 0,04 detik ya. Jadi satu kotak kecil ya. Gelombang T atau segmen ST ada di garis isoelektris. Ya, kesimpulannya karena dia iramanya dia normal atau iramanya dia reguler, denyut jantungnya dia normal ya, lebih dari 60 ya. Berarti iramanya kita sebut irama sinus normal atau irama sinus ritem ya, biasanya disebut seperti itu. Itu untuk yang gambar pertama ya. Kasus yang kedua, ini karena teman-teman kayaknya sulit ya untuk ini ya. Jadi saya langsung aja ya untuk kasus kedua ya. Di kasus kedua, oke, saya langsung aja ya dengan kuncinya mungkin ya. Di kasus kedua ya, denyut jantung ya. Kalau kita lihat denyut jantungnya ya, ini kilas ya, kita bisa lihat ini denyut jantungnya dia ini irregular ya, dia irregular ya, tapi ada juga yang reguler ya, ada juga yang reguler, ada juga yang irregular ya. Jadi denyut jantungnya jumlahnya 48 kali per menit ya, karena dia kurang dari 60 ya, maka kita sebut dia dengan bradikardia ya. Iramanya irreguler ya, kemudian gelombang P-nya ada ya sebelum kompleks QRS ya, interval PR-nya 0,14 ya, kemudian ada gelombang QRS durasinya 0,04 ya, kemudian segmen ST ada di garis isoelektris ya, tidak elevasi, tidak depresi ya. Kesimpulannya adalah karena dia irama sinus ya, hanya saja denyut jantungnya dia yang berkurang ya, atau dia lebih pelan, slow, maka disebut dengan sinus bradikardia ya. Oke, sekarang kita ke, tunggu sebentar, kayaknya ada gambar satu lagi deh, belum yang ini. Oke, kita masuk ke gambar yang ketiga, ini ya. Di gambar yang ketiga ya, kita bisa lihat ini denyut jantungnya sangat banyak ya, nanti bisa dihitung sendiri ya. Irama jantungnya irreguler ya. Kemudian gelombang P-nya tidak ada. Ingat, kalau gelombang P tidak ada, berarti iramanya atau sumber listriknya berasal dari ventricle, bukan dari atrium. Ya, kalau gelombang P tidak ada, berarti sumber listriknya bukan dari atrium, ya, tapi dari ventricle. Ya, sehingga ya hasilnya adalah ya gelombang P tidak ada, interval PR-nya tidak ada, karena dia berasal dari ventricle, maka ya konfigurasi dari QRS kompleksnya dia menjadi aneh ya, jadi aneh ya ini ya. Kemudian gelombang T-nya juga tidak ada ya. Nah, karena dia berasal dari ventricle ya, kemudian denyut nadinya dia lebih tinggi ya, maka dia disebut dengan ventricle tachycardia. Ini salah satu bentuk kegawatan jantung ya. Nih, berikutnya maaf. Yang gambar 4 ya. Kita lihat yang lead 2 dulu aja ya. Nah, untuk yang lead 2 ini denyut jantungnya normal ya, kemudian irama jantungnya dia irreguler ya, gelombang P-nya ada sebelum QRS ya, durasinya 0,14 ya, kemudian ada QRS ya, kemudian ada gelombang T-nya ada ya, segmen ST-nya ada, hanya segmen ST-nya dia elevasi nih. Kalau kita lihat gambar di sini ya, dia elevasi nih. Nah, ini dia naik ya, ini naik ya, ini naik ya, dia naik. Nah, kalau yang naik itu ya, dia kita lihat di lead 1 ya, dia normal nih, ya enggak? Dia normal. Kemudian di lead 2 dia naik ya. Lead 3 dia naik ya. AVR dia nggak ada, AVF nggak ada. Nah, di AVF dia naik ya. Nih, di AVF dia naik ya. Di AVF dia naik ya. Sisanya dia normal ya. Berarti ada ST elevasi di lead 2, lead 3 dan AVF ya. Ini disebut miokardial infark yang inferior ya. Kemarin ada ya di slide saya ya. Inferior itu ada di 2-3 AVF ya. Itu. Nah, oke, sekarang ya. Kalau yang kasus nomor 5 ya. Ini yang disebut dengan atrial flutter. Kenapa atrial flutter ya? Kalau kita lihat ya, iramanya dia irreguler. Ya. Kemudian denyutnya itu dia lebih dari 150 ya. Kemudian dia ada gelombang P, hanya gelombang P-nya itu dia muncul berkali-kali ya. Kalau dilihat sini gelombang P-nya muncul berkali-kali. Berarti ada gangguan di atrium. Ya, ada gangguan di atrium ya.
Kemudian berikutnya ada kompleks QRS, ya, tapi ada P yang tidak diikuti oleh QRS, ya. Kemudian berikutnya lagi ada gelombang T, ya, somewhere out there, di sini ada gelombang T, ya. Kemudian segmen ST-nya dia normal, ya. Berarti gangguannya karena dia di atrium, ya, namanya adalah atrial, ya. Gangguan depannya namanya atrial, ya. Kemudian karena banyak gelombang P, jadi munculnya ini dia karena dia impuls listriknya muncul berkali-kali, gitu ya, karena ada kerusakan, ya, sehingga disebut dengan flutter. Ya, jadi dia karena saking senangnya dia muncul itu disebut dengan flutter, ya, atrial flutter, ya. Nah, ini dia tidak normal, ya. Nah, begitu juga dengan gambar yang 6, ya, dia bentuk yang tidak normal karena tidak bisa kita lihat ada gelombang P, tidak ada QRS, tidak ada T, ya. Ini tidak normal, gitu ya. Nah, tapi tidak normalnya dari mana? Kalau kita lihat kan nggak denyutnya dia otomatis dia lebih dari 200 ini, ya. Kemudian lebih dari 150 denyutnya. Iramanya juga irregular, ya. Gelombang P-nya nggak ada, ya. Kompleks QRS-nya ada, melebar, ya. Berarti nanti gangguannya dibuat mulai dari penamaannya dari ventricle karena ambilnya adalah dari sumber listrik dari ventricle, ya. Kemudian nanti karena dia muncul berkali-kali makanya disebut dengan ventricle fibrilasi. Ya, ini merupakan gangguan kegawatan jantung, ya. Nah, yang berikutnya nih, ya, kalau di gambar 7, ya, ini normal atau tidak normal? Kalau dia lurus akhirnya, ya, ini kebanyakan di sinetron-sinetron, ya. Jadi, nah ini tidak normal juga, ya. Awalnya dia ada gerakan atau ada aktivitas listrik jantung, kemudian dia tidak ada sama sekali aktivitas listrik jantung. Ini disebut dengan asistol, ya. Jadi sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Iya, monggo. Mbak, baru kelihatan nih. Ini tadi kan yang gambar 5 itu kan gelombang P-nya itu kan muncul berkali-kali ya, Nes. Ya, Terus itu aliran listriknya itu bagaimana kalau munculnya berkali-kali seperti itu? Aliran, karena dia yang muncul itu adalah gelombang P. Berarti aliran listriknya dari mana? Yang berkali-kali itu dari atrium. Iya, berarti kan dia dari atrium. Gangguannya berarti dari atrium atau atrial, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Iya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Nes. Monggo, monggo. Tadi kan itu ada yang bermasalah hanya di bagian inferior saja atau di bagian mana saja. Nah, itu mungkin atau tidak jika yang bermasalah itu di beberapa bagian gitu dan penamaan dari diagnosisnya itu bagaimana ya, Nes? Dia gangguannya itu adalah tadi ST elevasi. Kalau tadi gelombang P kan dia ada gelombang P, QRS-nya juga normal, ya enggak? Hanya saja yang terganggu ya itu adalah ST elevasinya, ada ST elevasi atau J-point-nya naik, segmen ST-nya dia naik, ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, yang penting untuk kita cari adalah ada di mana saja, ya, karena syaratnya untuk dari miokardial infark dia minimal harus 2 lead, ya. Nah, dia harus 2 lead, ya, baru dia menunjukkan atau bisa kita pakai untuk mendiagnosis miokardial infark gitu, ya. Jadi kalau dilihat tadi ada di 2, 3 AVF, ya. Nanti kalian cari lagi deh, ada apa enggak yang tempat lain, ya. Ada di 2, 3 AVF. Kalau 2, 3 AVF berarti dia ada gangguannya di inferior, ya. Itu. Oke. Lokasinya itu loh, lokasinya di inferior. Oke. Ya, Nes, terima kasih. Ye, monggo. Ada lagi yang lain? Tidak. Oke. Yang kelompok 6 kemarin gambarnya mana gambarnya? Saya boleh dikasih lihat nggak? Ada yang punya nggak? Sudah diinterpretasi belum? Kelompok 4 kemarin siapa yang jadi itunya ya? Yang jadi pasiennya Mbak, siapa namanya? Mbak Tika ya? Ada yang bisa bantu share gambarnya Mbak Tika? Kira-kira yang punya Mbak Tika itu kemarin normal apa enggak iramanya?
Halo? Atau dia yang kelompok 3 kemarin, wis, punyanya Mas, siapa kemarin, Mas? Mas Obed ya? Siapa namanya kemarin? Ada yang mau bantu share? Mau kita interpretasi bareng atau enggak? Atau sudah cukup informasi yang diberikan tadi? Nurse, kalau saya share screen gimana ya? Monggo, monggo, monggo. Oke, kita lihat di lead 2, Mas Obed. Oke, yuk di lead 2. Ini kok nama pasien belum ditulis? Jangan lupa menuliskan nama pasien, ya, usia, ID-nya, ya, itu penting. Ya. Yuk kita lihat di lead 2 sekarang. Kita hitung heart rate-nya. Oke, kita hitung heart rate-nya. Berapa ini kira-kira? Kelompok Mas Ubed ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Boleh. Iya, kelompok 3. Oke, yuk kita yang kelompok 6 boleh, monggo silahkan kalau mau menjawab kira-kira berapa heart rate-nya? Atau sudah dikerjakan Mas Ubed kemarin? Dari saya belum ya, Bu Hani, karena masih belum bisa interpretasi itu tadi. Oke, baik. Yuk kita lihat sekarang. Kita ambil yang ini irregular. Ini reguler ya. Boleh kita pakai yang 6 detik ya. 6 detik itu ada 30 kotak besar. Yuk kita hitung saja mulai dari awal sini ya. Dari awal ini boleh dari awal tulisan lead 2 boleh di situ dihitung 6 kotak 6 detik ya. Berapa kita kira-kira? 2, 3, 9. Ini hilang ya ininya ya kotaknya. Ada berapa? Berapa jumlah R-nya? Mohon maaf, Mas, kotaknya kurang terlihat, jadi Kurang kelihatan ya. Oke. Letaknya kurang jelas ya. Sekitar hampir 10, Mas. Menghitung 10 ya? Oke, memang betul ya. Dia hampir 10 ya, 100 kali ya ini. Oke, deal ya. Oke, sekitar hampir 10 ya. Oke, iramanya reguler apa enggak? Yuk, ambil kertas sama pensil ya, masing-masing hitung ya. Masing-masing hitung ya, semua hitung coba. Yuk. Reguler apa irreguler kira-kira? Reguler, Mas. Oke, reguler. Sip, terima kasih. Ada gelombang P enggak ini?
Ada, Nus. Ada. G. Ada normal ya? Oke. Baik. Kemudian QRS-nya ada ya? Ada, Nus. QRS-nya ada gelombang, ada gelombang T ya, segmen ST-nya juga dia normal ya, dia masih di garis isoelektris ya, berarti ini iramanya adalah irama sinus normal ya, itu bisa kelihatan di sana. Oke, clear ya. Nah ini perlu latihan lagi ya, perlu latihan berkali-kali. Yang tadi gambar 567 ya, itu monggo dipakai untuk latihan ya. Ini dipakai untuk latihan lagi ya, itu tidak disebutkan ininya ya, tidak disebutkan hitungannya ya, nanti latihan sendiri di rumah ya. Oke, yuk yang berikutnya punya Tika, kemarin mana ya Tika, mau di share nggak? Mas Ubaid ya, tenang ya, ini iramanya sinus normal ya. Ya Bu Ani, terima kasih. Oke, matur nuwun sudah mau share screen. Saya nggak punya ini, yang kemarin ketinggalan di ruangan, kelupaan pulangnya kemarin sorean. Yang punyanya Mbak Tika, ada yang mau share atau ada yang mau didiskusikan atau tidak kira-kira? Yang kemarin, yang dari 6? Kelompok 6 sudah clear? Yakinkah ini sudah clear? Tidak ada yang mau didiskusikan? Kelompok 6, halo? Kelompok 6? Ini saya yang nge-lag kah ini? Oke. Clear kah? Sudah jelas ya? Oke, baik. Kelompok 3 sama kelompok 6 ya. Kalau memang sudah clear, sudah jelas ya. Nanti latihan lagi ya di rumah ya. Pakai yang ini apa ini? Oh ini yang tadi ya. Memakai tadi ya gambar yang punya kelompok ya. Kemudian pakai gambar yang punya ini. Yang punya saya itu yang latihan kasus ya, yang 567 itu masih bisa dipakai ya, belum ada ininya ya, belum ada. Digunakan aja menggunakan teknik yang tadi mulai dari menghitung denyut ya sampai ke kesimpulan ya. Oke, saya kira itu saja. Ada pertanyaan lain? Tanya, Nus. Siapa yang mau nanya? Kok nggak ada ya tulisannya? Izin bertanya, Nus. Oh, nggih, monggo. Mas siapa nih? Saya Acar, Nus. Ini ada kantong dari VLM-nya itu berarti dikumpulkan ya, Nus? Gimana? Ada kantong di VLM untuk penugasan ini berarti dikumpulkan ya nanti hasilnya ada. Iya, iya dikumpulkan. Ya, Terima kasih, Nus. nggih. Kan yang dikerjakan di mana, di latihan kasus ya dikerjakan ya, kemudian yang ini juga dimasukkan saja ya, yang hasil kelompok ya, sama yang latihan kasus ya. Itu saja kayaknya dari saya. Ada lagi? Sudah sore kayaknya nih, masih. Halo? Ada yang mau nanya? Izin bertanya. Oh, nggih, monggo Mbak. Siapa Yang namanya? tadi, Mas Zaya. Oh iya, Mbak Mazaya, monggo Mbak. Yang tadi 6 detik itu, yang menghitung denyut jantung itu, kotaknya yang dihitung itu 6 kotak ya, Nas? 6 kotak besar ya? Untuk yang Bukan, 6 detik Mbak. 1 detiknya itu kan ada berapa kotak besar? 1 detik. Oh, 30 kotak besar ya, Nas ya, kalau Berarti iya betul, 6 detik ada 30 kotak besar. Betul sekali. Bukan 6 kotak besar, bukan. 6 detik. Oke, makasih. Oke. Yang lain, monggo. Sudah paham semua?
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ya, monggo disampaikan. Jangan disimpan-simpan, dipendem-pendem, nanti nggak paham, ya. Kalau ada pertanyaan, monggo, ya, disampaikan ke PJ, ya, atau boleh chat saya, nggak apa-apa, ya. Itu, oke. Saya kira itu saja. Oh, ini ada yang chat saya. Bu Hani itu mau menghitung kotaknya mulai dari awal atau bisa dari tengah? Monggo, silahkan. Pokoknya jumlah kotaknya kalau dari 6 detik itu, ya, itu terserah kalian tentukan dari mana. Asal ingat aja, ya, mulainya dari mana, gitu ya. Kalau saya biasanya dari pinggir, langsung dari pinggir. Karena kalau dari tengah-tengah saya lupa nanti startnya di mana, ya. Kalau saya loh ya, saya pribadi ya, karena saya suka lupa ini tadi mulainya dari mana. Jadi saya dari pinggir, dari awal itu aja, ya. Atau mungkin saya lewati satu kotak dulu, satu kotak besar itu boleh ya. Jadi enaknya tuh dari pinggir aja, dari awal pemeriksaan itu ya, dari awal startnya ya itu. Kalau dari tengah biasa saya suka lupa ya. Kalau kalian mungkin nggak lupa ya, tapi kalau saya kadang kan sibuk macam-macam ya, ditanyain pasien, lagi ngitung tuh tanyain pasien dan lain-lain itu ya. Jadi agak suka lupa. Jadi lebih baik dari awal kalau saya ya, ngitung kotaknya yang 6 detik tadi ya. Oke. Ada lagi nggak? Ayo tanya, nggak usah malu-malu. Nggak ada ya? Oke, mungkin nanti kalau sudah menghitung, baru biasanya ada pertanyaan. Ya, monggo kalau mau bertanya pada saya setelah menghitung nggak apa-apa ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Selamat belajar, selamat menghitung, selamat menginterpretasi ya. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini ya. Sampai ketemu lagi semua, sehat-sehat ya. Saya pamit dulu. Terima kasih, Nurse. Terima kasih, Nurse.